Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini ada sedikit tambahan dari Pak Tony mengenai nomor 15 soal KSM tahun 2019 tentang konstanta pegas. Ini ada tambahan, insya Allah perhatikan video ini. Kalau bisa ditulis nggak apa-apa, supaya nanti bisa lebih paham. Kalau dilihat saja saya rasa kurang bisa dipahami. Kalau ditulis insya Allah paham. Dilihat soalnya naskah soal nomor 15 tahun 2019 KSM IPA tentang konstanta pegas. Sebelum kita ke soal, ingat rumusnya dulu. Ini sudah Pak Tony tulis. Rumus segitiga F itu adalah gaya pegas, gayanya. Delta X itu adalah perpanjangan pegas. Bisa lihat di gambar. Ini adalah gaya pegas. Misalnya ada sebuah pir yang ditarik dengan panjangnya 1 meter dari kedudukan awal. Nah, ini gaya tariknya ini namanya delta X atau pertambahan panjang pegas. Kemudian K itu konstanta pegasnya. Kalau bisa ditulis dalam rumus seperti ini, mencari F, F-nya ditutupi, tinggal K dikali delta X, mencari konstanta pegas, berarti F per atau dibagi delta X. Bisa dimengerti? Silahkan difahami dulu, diingat-ingat dulu. Kalau sudah, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal cerita, sebuah pegas atau pir dengan konstanta pegas 15 Newton per meter ditarik sehingga bertambah panjang 2 meter. Pertanyaannya, carilah besar gaya pegasnya. Sebelum kita masuk ke rumus, kita cari rumus yang sudah ada pada soal itu. Diketahui konstanta pegasnya berapa? 15 Newton per meter. Ditulis K sama dengan 15 Newton per meter. Kemudian ditarik sehingga bertambah panjang. Perubahan pertambahan panjang itu adalah delta X sama dengan 2 meter. Carilah besar gaya pegasnya. Gaya itu F. Maka dijawab. Masukkan rumusnya. F sama dengan K dikali delta X. Loh Pak, ini rumusnya berasal dari mana? Ingat rumus segitiga tadi. Nah ini, kalau mencari F, F-nya ditutup, tinggal K dikali delta X. Ingat-ingat. Kemudian kita masukkan K-nya berapa? Ini 15 dikali, titik itu dikali delta X, berapa? 2. Berarti F sama dengan 15 kali 2, F-nya sama dengan 30 Newton. Ingat-ingat, tinggal masukkan rumusnya. Kalau belum paham, diulang-ulang video ini supaya lebih paham. Nomor 2, ini contoh grafik. Tadi kalau soal cerita, kalau ini grafik. Dari grafik itu ada 2 garis, vertikal, horizontal. Kalau vertikal itu menggambarkan gaya pegasnya atau F. Ini selalu. Kalau ke atas vertikal itu F-nya, ke samping itu adalah delta X. Diingat-ingat, dari grafik di bawah ini tentukanlah konstanta pegas yang digunakan. Silahkan sebelum melanjutkan di pause dulu, coba dihitung. Sudah? Kalau sudah, dicocokkan dengan jawabannya Pak Tony. Kita ketahui dulu apa yang sudah ada pada soal. Diketahui F-nya berapa? 50. Delta X 10. Ditanyakan K atau konstanta pegasnya. Masukkan rumus. K sama dengan F dibagi delta X. Pak, ini rumusnya dari mana? Lihat rumus segitiganya tadi. K-nya ditutupin, maka akan menghasilkan rumus F dibagi delta X. Kita masukkan F-nya 50 dibagi delta X-nya 10. Maka konstanta pegasnya
adalah 5 Newton per meter. Tinggal memasukkan rumus saja. Ingat, yang garis vertikal ini selalu F atau gayanya. Kemudian garis yang horizontal ini adalah delta X. Ini selalu diingat-ingat ini. Kemudian soal ketiga. Nah, ini kita masuk ke soal nomor 15 dari naskah soal tahun 2019 yang kemarin ditanyakan. Insya Allah dengan melihat video ini jauh lebih mudah. Perhatikan gambar pegas dan grafik yang menggambarkan perubahan gaya berat terhadap perubahan jarak pegas. Ingat, awalnya segini, pegasnya ditarik sehingga berubah panjangnya. Perubahan ini namanya delta X. Kemudian ada grafik. Kalau ada seperti ini, jangan terpengaruh pada gambarnya. Karena apa? Gambarnya ini tidak diketahui delta X-nya berapa. Kemudian ditanyakan jika besarnya gaya berat yang bekerja pada sebuah pegas, gayanya 3 Newton, berarti F-nya 3, maka besarnya konstanta pegasnya adalah dicari K. Lah, Pak, ini gimana, Pak? Kita fokus pada ini, Mbak. Kita fokus pada ini. Ingat, garis horizontal itu selalu delta X. Kalau garis vertikal itu adalah apa? F. Loh, Pak, ini kok Y, Pak? Berarti Y itu sama dengan F. Sama saja. Kita masukkan rumusnya. Diketahui F-nya 3 Newton. Ditanya konstanta pegas. Dijawab rumusnya, kalau mencari konstanta pegas seharusnya F dibagi delta X. Tetapi karena delta X-nya ini tidak diketahui, maka kalau kalian menggunakan rumus ini, maka nggak ada jawabannya. Maka kita mencari persamaan. Lihat, fokus pada gambar kedua. Garis ke atas vertikal itu adalah F kan? Bukan Y. Seharusnya ini F. Maka Pak Tony tulis Y itu sama dengan F. Dari sini paham? Garis ini seharusnya F. Tapi kok ditulis Y? Bisa Pak Tony tulis Y sama dengan F. Lah, Pak, nilai Y-nya berapa? Di soal sudah diketahui ini. Y-nya nilainya 2K ditambah 2. Ini sama dengan F-nya berapa? Ini sudah ada. F-nya adalah 3. Dari sini nanti bisa dihitung. Kok bisa, Pak? Iya. Ini adalah bilangan bulatnya dikelompokkan. 2-nya saya pindah ke sini. Kalau ini penjumlahan dipindah ke samping kanan, maka diganti pengurangan, berubah kebalikannya. Jadi 2K sama dengan 3 dikurangi 2. 2-nya dari mana, Pak? Dari ini. Saya pindah ke sini. 2K sama dengan 1. 3 kurangi 2, 1. Kemudian 2-nya saya pindah lagi ke sini biar dikelompokkan jadi 1. Karena ini perkalian 2 titik K maksudnya ini, maka dipindah berubah menjadi kebalikannya. Kebalikan perkalian adalah pembagian. K sama dengan 1 dibagi 2. Ini 2-nya. K sama dengan 1 dibagi 2, 0,5. Jawabannya do. Dari sini paham? Silahkan kalau belum paham nanti bisa japri Pak Tony. Nanti akan saya buatkan formula rumus yang lebih mudah lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, ada satu soal yang belum Pak Tony sampaikan kemarin, mungkin karena Pak Tony yang lupa. Dilihat Mbak, ini tentang miopi dan presbiopi maupun hipermetropi. Ini kalau hipermetropi, miopi dan presbiopi. Hipermetropi itu posisi bayangan atau rabun dekat itu adalah di belakang retina. Ini adalah yang menentukan semuanya adalah retina. Retina itu apa, Pak?
lapisan yang sangat tipis di belakang bola mata yang garis ini loh Mbak. Ini retina. Kalau mata normal, mata normal itu bayangan benda tepat di sini. Contohnya ini, loh, tepat ini. Kalau di belakangnya retina, maka termasuk rabun dekat atau hipermetropi. Ini bayangannya di sini, titik temunya. Maka ditolong dengan lensa cembung atau plus, lensa plus, kacamata plus, maka akan bisa tepat di retina sini. Kalau rabun jauh atau miopi, bayangan retina, bayangan benda itu jatuh di depannya retina di sini, tidak tepat pada garisnya ini garis retina, selaput tipis ini. Ini sangat berfungsi. Kalau ini rusak, maka bisa menyebabkan kebutaan juga. Ini tepatnya di sini titiknya, maka bendanya itu tepat berada di depan retina, maka dinamakan rabun jauh atau miopi. Pak, cara ditolongnya dengan apa? Dengan kacamata berlensa cekung atau kacamata minus. Ini mata minus biasanya. Biar apa? Bayangannya tepat pada retina, maka ini menjadi normal kembali. Pak, bayangan yang mana Pak? Yang ini Mbak, titik temunya ini. Lah ini belakang retina. Kalau titik temunya ini di depan retina. Kalau ini normal, maka bisa melihat tepat di retina bayangan bendanya. Sedangkan mata tua presbiopi, cacat mata presbiopi ini banyak dialami oleh orang usia lanjut, biasanya orang yang sudah tua. Penderita tidak dapat melihat benda yang jaraknya jauh maupun dekat. Pak, solusinya gimana? Dengan kacamata berlensa cembung cekung. Ini biasanya orang yang sudah tua. Tuan, Mbak, silahkan dipelajari. Kalau belum mau diulangi videonya. Selamat belajar. Semoga besok mendapat hasil yang maksimal. Jangan lupa minta doa restu kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Minta doa semoga besok diberi kelancaran dan hasil yang memuaskan bagi kita semuanya. Cukup sekian dari Pak Tony. Sekali lagi selamat belajar. Ingat, jaga kesehatan, jaga mood, jaga pola belajarnya. Sekian dari Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.